Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin la ilaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga saja dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah untuk kita sampaikan pada saat ini kecuali ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa tercurah kepada kita. Karena dengan nikmat dan karunia itulah pada hari ini kita masih bisa menyelesaikan berbagai macam aktivitas kita dalam rangka mengumpulkan amal soleh sebagai bekal ketika kita nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini saya kembali mengajak kita semua agar marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam artian iman yang benar-benar teraplikatif dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bukan hanya sekedar mengaku beriman atau hanya sekedar mengatakan saya beriman. Karena yang diinginkan oleh Allah itu bukanlah pengakuan beriman, tapi bagaimana pengakuan beriman itu kita wujudkan dalam bentuk amal soleh. Karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, orang yang mengatakan saya beriman itu belum tentu beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian mereka itu mengaku beriman kepada Allah, meyakini tentang adanya hari pembalasan itu. Tapi kata Allah, mereka bukanlah orang yang beriman. Karena yang ada pada diri mereka itu adalah hanya pengakuan. Tapi ketika mereka diajak untuk membela agama Allah, untuk melaksanakan syariat Allah, banyak di antara orang yang mengaku beriman itu berbalas-balas, bahkan enggan untuk melaksanakan. Karena itu Allah katakan mereka bukan orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang tokoh muslim berkaliber dunia, pernah menulis di dalam sebuah risalahnya bahwa ada 5 problematika umat Islam pada hari ini yang menyebabkan umat Islam itu termarginalkan. Umat Islam itu menjadi umat yang dinomorduakan di dalam percaturan dunia global. Hal itu terjadi, kata Yusuf Qaradawi, adalah karena umat Islam itu meninggalkan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, begitu kita buka Al-Quran, apa yang Allah sampaikan? Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini Quran ini kata adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di Ali Imran ayat 110 Allah mengatakan, kuntum khairu ummah. Kamu umat Islam ini adalah manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa dalam realitasnya tadi kita menjadi umat yang dinomorduakan?
umat yang dimarginalkan dalam percaturan dunia internasional. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita adalah umat terbaik. Itu kata Yusuf Qaradawi. Alasannya adalah yang pertama, masalah umat Islam itu adalah lemah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa ini terjadi? Karena umat Islam itu memahami Islam itu hanya sebatas ritual, hanya sebatas aspek-aspek spiritual saja. Ketika dia melihat Islam itu hanya melihat aspek ibadah secara ritual. Padahal 2/3 ayat Al-Quran itu adalah bicara masalah ilmu pengetahuan, bicara masalah ilmu pengetahuan, bicara masalah sosial, ideologi, politik, dan sebagainya. Ini contoh saja kaum muslimin ketika kita bicara masalah politik. Apa kata sebahagian orang? Jangan bicara masalah politik, apalagi di masjid, apalagi di majelis taklim. Itu adalah konsep sekularisme yang muncul dari gereja Katolik. Konsep sekularisme itu sampai nanti akhirnya adalah pengingkaran terhadap akhirat yang dimulai dengan pemisahan antara negara dan agama. Itu konsep sekularisme, dan itu dikembangkan agar apa? Agar umat Islam itu tidak paham, tidak mengerti tentang ajaran Islam itu, sehingga umat Islam itu dijauhkan dari ajaran Islam itu. Padahal 2/3 tadi Al-Quran itu adalah bicara masalah kehidupan kita ini. Dan termasuk diantaranya adalah masalah ekonomi, termasuk masalah politik, termasuk masalah sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita lihat misalnya kaum muslimin, perintah puasa kutiba alaikumussyam itu hanya ada satu di Quran itu, satu kali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Tapi perintah untuk menuntut ilmu ada 46 kali Pak di Quran. Misalnya ketika Allah afala tafakkarun, afala tatafakkarun, afala tafakkarun. Itu Allah apa? Allah memerintahkan. Apakah kamu tidak pergunakan akalmu? Apakah kamu tidak mengeksploitasi? Apakah kamu tidak mengobservasi? Apakah kamu tidak melakukan penelitian? Apa tatafakkarun? Apa kamu tidak menggunakan akal? Karena itu Allah memberikan apresiasi. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah memberikan derajat yang tinggi, apresiasi yang sangat tinggi, kemuliaan yang tinggi kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Karena bumi ini kalau sudah diserahkan kepada orang-orang yang beriman, Pak, maka akan dikelola dengan baik. Karena itu fungsi kita sebagai manusia dijadikan Allah itu adalah fungsi kita. Yang diurusin, yang diberikan tugas untuk mengurus bumi, untuk memakmurkan bumi, itu tugas orang-orang yang beriman. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berdialog dengan malaikat di surga, Allah ingin menjadikan manusia itu ada pada saat untuk apa? Untuk menjadi khalifah fil ardi, memimpin bumi. Karena itu tugas untuk memakmurkan bumi, mengelola bumi ini adalah tugas kita orang-orang yang beriman kepada Allah, mengimani Al-Quran. Oleh karena itu belajar itu dalam Islam itu adalah wajib hukumnya. Wajib hukum. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasul. Jadi kalau ada sekarang dalam teori pendidikan long life education, itu Pak, 14 abad yang lalu Rasulullah telah menyatakan tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai kiamat. Artinya umat Islam itu disuruh belajar Pak. Ini belajarnya kita itu malas Pak. Padahal duduk di majelis ilmu itu sama dengan jihad di Palestina. Jihad. Ketika mati orang dalam kondisi belajar itu jihad Pak. Bahkan dalam hadis disebutkan duduk di suatu majelis itu sama lebih daripada 100 sholat sunat. Lebih baik daripada sholat sunat 100 sholat. Ini malas Pak.
ayat yang pertama saja diperintahkan kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi coba kita lihat tradisi belajar, tradisi membaca ini. Sekarang masih mending HP bisa berjam-jam Pak di depan mata kita. Baca Quran belum tentu Bapak mampu 5 menit untuk membaca Quran dalam setiap hari. Menurut penelitian rata-rata orang Indonesia itu membaca HP itu Pak, itu 3 jam Pak sehari. Tetapi membaca Quran belum tentu 1 jam setiap hari. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang berkualitas kan? Jangankan memahami membaca Quran itu saja tidak. Oleh karena itu problem umat Islam tadi kata yang Superdor itu adalah karena meninggalkan Al-Quran masih diyakini sebagai kitab suci, tapi sangat sedikit yang bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Membacanya saja sudah malas. Ada orang yang sudah 70, ada orang yang sudah 60 tahun, belum tentu bisa baca Quran. Tapi tidak ada keinginan untuk bagaimana bisa membaca. Oleh karena kaum muslimin jamaah ini, jika ingin umat Islam itu maju, maka syarat yang pertama, kembalilah kepada Al-Quran. Jadi beragama itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini kita melihat di mana-mana yang diutamakan kajian fikih. Kajian fikih itu adalah kajian memang yang penting, tetapi kajian Al-Quran itu adalah jauh lebih penting. Karena itu fikih itu adalah perbedaan pemahaman. Fikih itu tergantung referensinya kemana. Itu berbeda hampir semua masalah. Coba Bapak lihat fikih 4 mazhab itu. Itu ketika kita membaca masalah fikih itu hampir semua ulama yang 4 mazhab itu hampir semua masalah berbeda. Karena itu Quran itu menyatukan. Fikih itu adalah praktik yang mesti kita paham, praktik ibadah, tetapi berbeda itu tidak masalah. Oleh karena itu umat Islam itu mesti paham bahwa fikih itu adalah pemahaman oleh imam mazhab. Tetapi yang harus kita pahami lebih kuat itu adalah Al-Quran. Memang praktik ibadahnya di fikih, Pak. Tetapi kalau orang-orang itu sudah paham Al-Quran, maka dalam beragama itu maka dia tidak akan begitu mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam praktik. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan. Kemudian yang kedua masalah kita adalah lemah di dalam masalah kualitas ekonomi. Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Quran telah menyebutkan banyak ayat yang berkaitan dengan zakat. Banyak ayat yang berkaitan dengan sedekah. Bahkan ada hukum waris dan sebagainya. Itu adalah maksud Allah kepada kita umat Islam yang mengimani Al-Quran itu. Kita umat Islam itu sebenarnya mesti kaya. Karena bagaimana kita bisa bersedekah? Bagaimana kita bisa berzakat? Kan? Bagaimana kegiatan-kegiatan dakwah itu bisa kita laksanakan kalau kita lemah dalam hidup? Karena itu kita melihat Pak, dakwah itu akan bisa berkembang kalau didukung oleh ekonomi. Kajian-kajian di masjid ini tidak akan bisa efektif Pak, kalau tidak didukung oleh ekonomi. Oleh karena itu umat Islam itu harus memikirkan bahwa harus punya ekonomi. Tetapi bedanya dengan konsep orang yang di luar Islam itu adalah bahwa ketika Allah memberikan rezeki itu kepada kita, maka itu mesti kita sumbangkan sebahagian di antara rezeki yang kita miliki. Oleh karena itu orang yang beriman itu kata Allah, lihat di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ulaika allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu kata Allah hanyalah orang-orang yang apabila dibacakan Quran itu bertambah keyakinan. Kemudian apabila mendengar nama Allah bergetar hati.
apabila itu mereka itu mendirikan sholat. Jadi tandanya kita beriman itu Pak sholat. Jadi kalau hanya pengakuan tadi, ya, dia tidak sholat, ada orang Islam tidak sholat, itu ngaku doang itu Pak. Maka itu yang Allah sebutkan tadi, mereka belum beriman. Sholat itu 5 kali sehari, bukan Jumat doang Pak. Ini kan yang menjadi aneh kita itu, umat Islam itu kita 80% Pak di Indonesia ini, umat Islam itu. Tapi kok masjidnya sepi, ramainya cuma Jumat doang. Padahal orang yang beriman itu kata Allah tandanya adalah mereka sholat dan menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka ulaika humul mu'minun haq. Mereka itulah yang benar beriman. Nah, itu Allah yang menyebutkan di surat Al-Anfal. Allah mengatakan kalau kamu benar beriman apa katanya? Yakin dengan Quran. Kemudian mendirikan sholat. Kemudian bersedia menginfakkan harta. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirun wa rizqun karim. Karena kita melaksanakan itulah kita itu tandanya kita beriman. Kalau tidak ngaku doang Pak. Itu kata Allah tadi, ngaku iya. Tapi melaksanakannya tidak. Untuk apa? Kaum muslimin jamaah. Kemudian yang ketiga, kita lemah dalam masalah ukhuwah Islamiyah Pak. Kita belum bisa disatukan Pak. Ustadz itu mayoritas saya lihat yang baru bisa itu mengatakan ayo kita bersatu. Dalam kenyataannya belum ikhlas. Karena itu kita melihat ada komunitas dai dalam satu ormas itu misalnya, dia kadang-kadang mencaci ormas lain. Dia tidak apa padanya komunitas lain. Padahal Allah menyebutkan di Quran itu surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah Islam ini. Wa la tafarraqu. Jangan kamu bertengkar, jangan kamu bercerai-berai Pak. Jadi Islam itu melihat tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan ormas. Jadi Islam itu satu, itu yang disebut rahmatan lil alamin. Soal perbedaan tadi itu tidak masalah. Karena apa? Perbedaan ibadah itu adalah perbedaan dalam hal-hal yang suci. Qurannya tetap. Kemudian apalagi nabinya Rasulullah. Tuhannya satu Pak. Kok kita berbeda? Kenapa satu kurut satu enggak? Padahal itu masalah yang dikerjakan pun tidak masalah. Bukan masalah yang wajib. Yang wajib itu sholatnya Pak. Bukan kunutnya kan, sholatnya wajib. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan itu harus kita toleransi. Jadi tidak menyebabkan perpecahan. Kenapa? Allah memerintahkan kita bahwa umat Islam itu kalau di Quran disebut bukan bersatu, tapi ada ummatan wahidah. Umat Islam itu adalah umat yang bukan disuruh bersatu Pak. Kalau soal berbeda itu enggak masalah. Kenapa? Kemampuan otak kita di dalam memahami Al-Quran itu berbeda Pak. Karena silahkan saja berbeda pendapat. Yang tidak boleh adalah bertengkar. Dan bertengkar itu adalah menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dalam pandangan politik juga begitu Pak. Berbeda itu silahkan Pak. Jangan kita berbeda pandangan politik akhirnya kita ribut. Karena apa? Memilih dengan tidak memilih itu tidak ada masalah. Kalau kita yakin bahwa yang kita kerjakan adalah baik buat agama kita, baik buat bangsa, baik buat diri kita, maka itu yang perlu Bapak pikirkan. Bukan karena embel-embel Pak. Karena saya dapat ini bukan. Tapi lurus dengan niatan bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini bahwa itulah pengabdian kita kepada Allah. Maka mulailah semua kegiatan dengan mengucapkan Bismillah. Apa saja. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang politisi, sebagai seorang ekonom, sebagai seorang pengusaha, kerjakan Pak.
Jangan menyalahi aturan Allah. Supaya apa? Supaya profesi yang kita kerjakan menjadi ibadah. Kan indah beragama. Enggak perlu sikut sana sikut sini, enggak perlu bermasalah di sana bermasalah di sini. Enggak ada. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita bekerja sesuai dengan petunjuk Allah itu Pak, di mana saja kita maka bermanfaat baik buat orang lain, dan itu yang dikehendaki oleh agama kita. Maka profesi itu adalah merupakan ibadah kepada Allah, asal yang tidak dilarang. Ini kan banyak sekarang itu berpikir yang penting kan dapat duit. Kalau udah urusan duit kan yang penting duit. Tidak perlu kadang-kadang apakah itu cara mendapatkannya halal apa tidak. Islam tidak mengajarkan begitu. Ya, Rasulullah itu dengan sahabat-sahabat itu dulu multi talenta Pak. Ada yang ahli strategi perang, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli siasat, ada yang ahli perang, macam-macam kan. Nah, itulah yang dihimpun dalam kesatuan. Dan jika ini bersinergi maka Islam yang menjadi rahmatan lil alamin tadi akan dirasakan oleh dunia. Tapi kita kan dipecah. Coba lihat Palestina itu misalnya. Kenapa negara-negara Muslim yang lain tidak ada perjuangan? Itu karena apa Pak? Itu karena bukan melihat dari sisi kemanusiaannya. Dia tidak melihat dari perintah agama itu tadi bahwa setiap Muslim itu adalah bersaudara. Tidak boleh menyakiti orang-orang beriman itu Pak. Tidak boleh membiarkan orang-orang yang beriman itu teraniaya. Wajib hukumnya kita melindungi sesama Muslim. Itulah tandanya kita beriman. Soal berbeda pemahaman itu silakan. Tetapi ketika dia teraniaya maka ya subhanallah dan kata mereka saling merasakan, saling memaafkan, saling beriman. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu kaum muslimin jamaah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, problem kita manusia lemah dalam masalah ibadah. Jadi ibadah itu kadang-kadang masih milih-milih mana yang ringan, mana yang enak buat dia senang. Padahal tidak begitu Pak. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu usahakan maksimal. Dan kita akan merasakan nikmatnya beribadah itu karena jika kita melaksanakan dengan ikhlas ibadah itu maka akan terasa. Tidak berarti orang tengah malam jam 2 itu bangun Pak. Enggak berat tetapi nikmat. Coba Bapak rasakan. Orang puasa banyak puasa kan? Kenapa nikmat? Kenapa? Dia meyakini bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah akan membuat dia bahagia nanti ketika menghadap. Begitu juga berinfak Pak. Enggak ada orang yang berat. Duit yang ada itu pingin dikasih Pak untuk berbekal apa? Kalau sudah keyakinan itu mantap. Maka ibadah itu jangan memilih yang minimalis. Karena ada banyak orang Pak. Kalau zakat itu berapa persen sih minimalnya? Nah itu kan banyak begitu. Zakat itu padahal wajib itu kan. Nah, minimalnya berapa sih Ustaz? Bukan minimal kan? Mestinya bukan minimal yang jadi standar. Standar itu 2,5% udah minimal Pak. Tapi jangan mencari yang minimalis. Tetapi carilah yang disebutkan dalam Quran, ada istilah ihsan, yang terbaik dari apa yang kita kerjakan. Jadi kalau zakat itu Pak 2,5%, itu tergantung kita melihatnya dari mana. Loh kalau Bapak pengusaha kan gampang misalnya mendapat duit. Ada notaris gampang dapat duitnya kan. Ada artis misalnya sekarang gampang dapat duitnya Pak. Jangan 2,5%. Kenapa tidak 10% kan? Supaya apa? Supaya harta itu berkah. Karena mengeluarkan harta itu kata Allah, supaya harta yang kita nikmati adalah berkah. Jadi kaum muslimin jamaah, jangan mencari ibadah yang tetapi ibadah itu pada hakikatnya tidak ada yang berat asal kita melaksanakannya dengan ikhlas. Kaum muslimin jamaah, terakhir
Kelemahan kita umat Islam itu adalah lemah dalam persoalan akidah. Masih banyak orang Islam itu dia rajin sholat Pak, dia rajin puasa bahkan pergi haji, tetapi masalah-masalah yang bersifat kemusyrikan kadang-kadang masih saja banyak terjadi di dalam lingkungan kita umat beragama. Padahal ya Allah telah menyebutkan qul huwallahu ahad. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Yakinkan semuanya kepada Allah. Ini kadang-kadang mencari berkah kepada yang lain-lain. Pada Allah segalanya yang menentukan. Maka semua persoalan hidup kita serahkan kepada Allah. Tapi dengan apa? Kalau kita punya masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabarlah kamu dan dirikan salat. Jadi masalah apa saja Allah sebutkan di Quran itu solusinya. Sabarlah kamu, kemudian mintalah dengan sholat. Jadi sholat Pak, kalau ada problem, nah ini ada orang yang sholat iya, tapi tidak sabar. Nah, tetapi Allah sebutkan di Quran ini kuncinya apa saja problem kita, problem rumah tangga, problem ekonomi, problem lingkungan, maka mohonkan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah persoalan kita itu akan selesai, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wal hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la